Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 2. Nah pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dan materinya adalah mengklasifikasikan informasi dari teks bacaan. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, simak video berikut ya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2. Nah, materi kita hari ini adalah mengklasifikasikan informasi dari teks bacaan. Seperti yang anak ketahui bahwa teks bacaan itu mengandung sebuah informasi. Ya, menemukan hal-hal penting atau pokok-pokok informasi dari teks dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tersebut, kemudian menjawabnya. Ya, nah, cara membuat pertanyaan-pertanyaan adalah gunakan kata tanya. Kata tanya yang bisa kita gunakan yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya untuk menggali informasi dari teks bacaan, kita ingat kembali ya kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan suatu hal. Kemudian siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses atau keadaan. Yang kelima, kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab. Dan yang terakhir, kata tanya di mana itu menanyakan tempat. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut dengan saksama. Teks berikut berjudul Kampung Teratai Nan Bersih dan Indah. Dira tinggal di sebuah lingkungan yang bersih dan indah. Namanya Kampung Teratai. Setiap 1 bulan sekali, warga melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Oleh karena itu, Kampung Teratai selalu terjaga kebersihannya. Selain karena kegiatan rutin membersihkan lingkungan, Kampung Teratai selalu bersih karena permasalahan sampah dikelola dengan baik. Warga menyediakan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Baik anak-anak, pada paragraf pertama ada kalimat yang Bunda garisi. Kalimat kedua yang bunyinya setiap 1 bulan sekali warga melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dari sini anak-anak bisa membuat pertanyaan. Kira-kira pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks apa ya? Anak-anak perhatikan, di sini ada informasi. Setiap 1 bulan sekali, ya, itu adalah waktu. Waktunya 1 bulan sekali. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Ya, betul. Kata tanya yang bisa kita buat adalah kapan. Kapan warga Kampung Teratai melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan? Nah, jawabannya ada pada kalimat di atas. Setiap 1 bulan sekali warga melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita lanjut membuat pertanyaan yang kedua. Kali ini yang Bu Nelly garisi, tambah lagi ya. Oleh karena itu, Kampung Teratai selalu terjaga kebersihannya. Nah, coba anak-anak tebak kira-kira pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam bacaan yaitu apa? Ada oleh karena itu.
Iya, jika seperti ini bisa kita gunakan kata tanya mengapa. Betul sekali. Mengapa kampung Teratai selalu terjaga kebersihannya? Jawabannya karena setiap 1 bulan sekali warga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sehingga kampung Teratai selalu terjaga kebersihannya. Pintar anak-anak. Kita lanjut. Nah, kali ini paragraf kedua. Ya, yang Bu Nelly garis di sini adalah warga menyediakan 2 macam tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Baik, coba kita pikir lagi ya. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks yaitu di sini menerangkan cara ya warganya itu menyediakan 2 tempat sampah, yang satu untuk ini, yang satu untuk itu. Berarti bagaimana pertanyaannya? Iya, betul. Kita gunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana warga kampung Teratai mengelola sampah? Nah, caranya warga menyediakan 2 macam tempat sampah. Dijelaskan, yang satu untuk yang bisa didaur ulang, yang satu untuk sampah yang membusuk. Baik anak-anak, itu tadi cara membuat pertanyaan sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari teks tersebut. Ya, selanjutnya kita membaca cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek sering disebut cerpen, ya. Cerita pendek atau cerpen yaitu cerita yang memiliki bentuk paling ringkas karena hanya terdiri dari 1 pokok cerita. Tidak seperti novel yang mengisahkan rangkaian cerita kehidupan tokoh. Misalnya cerita dari masa kanak-kanak hingga masa remaja tokoh. Itu ceritanya sangat panjang sekali. Tapi kalau cerpen itu ceritanya lebih ringkas. Masalahnya hanya sedikit saja. Nah, anak-anak, setelah membaca cerpen, kamu dapat mengetahui isi ceritanya. Jika kamu paham isi ceritanya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Setelah mengetahui isi ceritanya, kamu juga akan menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif ataupun negatif. Ya, atau nilai moralnya. Yang positif bisa kita tiru, yang negatif jangan kita tiru, ya. Baik anak-anak, sekarang anak-anak buka LKS-nya. Ayo bacalah cerita pendek berjudul Langit Penuh Layang-Layang. Buka LKS halaman 54. Setelah anak-anak baca, kerjakan ya. Ayo berlatih 6 halaman 55. Nah, semangat berlatih anak-anak. Semangat belajar ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tematik dan dikumpulkan saat berangkat. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.